Tar dulu. Halo semua, balik lagi sama gua Agung di Serbet, seru bareng Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini, gue kedatangan narasumber dari salah satu unit yang ada di Witel Tangerang. Kalau sebelumnya kita udah sempet ngobrol sama unit CC, unit Plaza yang berhubungan langsung sama customer. Sekarang ini kita kedatangan narasumber dari unit MKA. Nah, apa sih unit MKA itu? Terus seperti apa sih ruang lingkup kerjanya? Langsung aja kita kenalan. Halo Mas. Halo. Dengan Mas siapa? Saya Amir. Kalau Masnya? Saya Dayat. Oh, Mas Amir sama Mas Dayat ya? Iya. Oke. Mungkin kita akan ngobrol mengenai unit MK ini Mas. Tapi sebelum dari itu, saya mau tanya dulu, MK itu kepanjangan dari apa sih? MK itu sebenarnya kurang satu huruf Mas. Di Oke. depannya tuh AMQA. AMQA. Nah, itu singkatannya adalah akses, A-nya akses, M-nya maintenance, Q-nya quality, E-nya enhancement. Jadi access maintenance, quality enhancement. Oke, berarti AMQA yang Iya. seharusnya tuh. Iya, betul. Access, Maintenance and Quality Enhancement. Iya. Asik. Tapi disingkatnya lebih enak kan MQA. Oh iya, lebih gampang pengucapannya. Iya, lebih MQA mentok gitu. gitu. Iya, MQA. MKE. Kalau dari tugas-tugasnya sendiri tuh Mas, MKE itu kan berarti kan kalau yang gue tahu dari arti dari bahasa Inggris itu kan maintenance terus quality enhancement. Tugas-tugasnya seperti apa aja sih? Yang pertama pasti harus absen ya tiap pagi ya. Ya itu udah pasti Oh, dong. Disiplin dasar ya. Nah, Ah, mungkin disiplin Mas Dayat dasar. bisa jelasin tugas-tugasnya Apa tadi pertanyaannya? Tugas-tugas di MKE itu ruang lingkup kerjanya seperti apa gitu Mas? Kalau ruang lingkup kerja kan kalau kita lihat dari definisi ya tadi kan Iya. AMQA. Pertama kita akses maintenance. Maintenance berarti kan artinya pemeliharaan. Ya, kita bertugas memelihara alat produksi dan infrastruktur yang dimiliki oleh Telkom, mulai dari tiang, kabel, kemudian juga Oke. perangkat yang ada di dalam kantor lah istilahnya. Kemudian quality enhancement berarti kan peningkatan kualitas ya. Jadi di awal kita pemeliharaan, kemudian kedepannya kita melakukan pergantian ya, misalkan ada kabel yang sudah kurang bagus atau box Telkom yang aut-autan, nah itu Iya. kita ganti. Itu juga bagian dari tugas kita juga. Oh gitu. Gitu. Berarti kalau misalkan kayak ada apa namanya tuh STB itu perawatan dan lain sebagainya itu dari Mas juga tahu. Kalau STB bukan di kita sih, itu kan jatuhnya CPE ya, customer premise equipment, itu ada di ASO, Oh, di service ASO. operation. Kalau kita mulai dari kabel keluar kantong Telkom sampai tiang tuh, Oh, nah, sampai itu tiang. tugasnya kita. Itu yang kabel yang agak gede Iya. itu kita. Kalau kabel yang kecil-kecil ya yang fiber optik dan lain fiber sebagainya optik yang gitu. buat IKR itu di ASO, bukan di Oke. kita. Berarti kabel-kabel yang ruang lingkupnya udah di luar kantor Telkom tuh ya. Ya. Sampai ke apa namanya itu yang di tiang-tiang Ya, ada box-boxnya tuh ya, Mas. box warna Oh, putih, gitu. enggak yang di bawah tanah itu yang dia warna hijau. Oh, di iya. klaster-klaster bagus tuh biasa Klaster-klaster. gitu sih. Berarti mengenai pemeliharaan Ya. alat-alat seperti itu dan juga pengembangan ya gitu. Betul, Berarti betul. pergantian dan sebagainya gitu. Pokoknya kata kuncinya sih akses. Nah, Akses. jaringan akses yang ada di Nusantara ini, Indonesia. Asik, Tangerang Mas, Nusantara. kegedean Nusantara, Ah, Tangerang. Nah, untuk khususnya Tangerang kita yang jaga gitu. Nah, itu jadi jaringannya itu kalau di mana? Gitu. Emang agak ngeblank ya Mas ya. Jadi tuh ada tuh kantor-kantor kecil ya. Mhm. Di Witel Tangerang tuh ada 20 kantor kecil, itu namanya STO kita sebut. Oke. Tapi kalau lebih kerennya lagi ada yang disebutkan juga T-Cloud lah. T-Cloud. Nah, jadi kantor itu berisikan kayak sebuah perangkat aktif, Mhm. kita sebutnya OLT atau teknologinya JPON. Nah, di situ juga ada lagi rak terminasi namanya rak FTM. Nah, baru masuk keluar STO atau T-Cloud itu tuh pakai kabel feeder masuk ke ODC yang di trotoar tuh. Oh iya ya. Trotoar tuh ada Iya. box-box yang kotak-kotak Ya, gitu kan. kotak agak Iya, gede, kadang-kadang nah tuh itu. suka dicium sama mobil. Oh Nah, iya. kalau dia Dikecup. iya, Gitu ya. tabrak-tabrak nggak sengaja. Habis itu masuk lagi tiang, di tiang ada box abu-abu, ada box hitam. Oke. Atau juga kalau di perumahan yang nggak mau ada tiangnya, ada kotak-kotak hijau menonjol. Oh iya.
Nah itu apa namanya, jaringannya kita yang maintenance. Tapi kalau lebih ke arah rumah pelanggan, dari yang kotak hijau atau yang di tiang itu masuk ke rumah pelanggan, nah itu ada lagi unit Dari unit lain. Ya mungkin nanti diundang juga. Oke. Berarti secara secara nggak langsung ya Mas maintenance yang berhubungan dengan jaringan-jaringan yang ada di luarnya gitu loh maksudnya ya, untuk hal-hal yang teknisnya gitu ya, Ya, dari mulai pergantian kabel, terus pemeliharaan, Iya, pengembangan betul. dan sebagainya gitu. Gali-gali. Gali-gali juga. Hmm. Nah, kalau ini sih pertanyaan dasar Mas, kenapa sih unit MKI itu menjadi bagian penting dalam Telkom gitu? Ya penting lah. Coba bayangin. Jadi tuh segmen gangguan di IndiHome ya, atau di Telkom nih, pelanggan-pelanggan Telkom itu ada segmen yang gangguannya reguler. Jadi satu pelanggan itu gangguannya sendiri dia tuh. Oke, Nggak ya. tahu, mungkin kabelnya digigit tikus, remote TV-nya kebanting, Iya. routernya kena air, ya kan? Atau dia lupa password. Ya, Password bisa. wifi-nya ada tuh. Kadang-kadang dia gitu. Lupa. Nah, iya, lupa gitu kan, dia nelfon. Password saya apa ya? Ada kayak gitu. Saya di mana ya? Lupa. Nah itu segmentasinya gangguannya reguler, tapi ada juga gangguannya massal, kayak tadi kan contohnya yang kayak box tadi kecium Oh ya, kecium mobil. ya, kecium mobil, kecium badak, Ah. ada di daerah-daerah Pelosok-pelosok apa gitu. namanya? Iya, di luar bumi itu ada. Wow. Nah di luar perkotaan, daerah-daerah yang masih banyak desa-desa, ada yang kejadian ditabrak hewan, Digigit atau buaya apa. ada tuh, Digigit buaya. buaya. Malah di dalam kabinet yang di luar yang trotoar tuh yang kita sebut nama ODC, ada dibuka sarang burung lagi bermesraan, akhirnya menyebabkan gangguan pelanggan Telkom. Nah itu namanya kita sebut gangguannya massal, segmentasinya gangguannya massal. Ada Bukan cuma hanya satu pelanggan lah gitu ya, Ah. karena itu untuk menyebarkan ke rumah-rumah yang lain. iya, karena bisa jadi Bukan gangguan kejiwaan ya. bukan Bukan. gangguan jiwaan, tuh gangguan internet. Tapi buat orang gangguan jiwa, Nah, di iya. netizen komen-komen pedes-pedes gitu. Nah bisa jadi gara-gara itu bisa jadi menyebabkan gangguan. Gangguan juga. Oh, Gitu. Emang Jadi kocak ya. Jadi gini, gangguan massal itu Hmm. kenapa dibilang penting? Kalau nggak dibenahin gimana gitu kan? Karena dalam satu polongan kabel aja tuh ya, satu kabel itu bisa mensuplai sekitar banyak pelanggan, bisa lebih dari 10, bisa 32, 64, 1000. Nah, itu bisa tuh kejadian gitu. Nah, itu siapa yang bakal memperbaiki kalau nggak ada kita? Atau dia penurunan kualitas, degradasi kalau nggak ada kita? Oke, yang selanjutnya nih, Mas. Maintenance and quality enhancement Ya saya bisa baca. Ya. Jadi gimana, MK Mas, ya? itu perbedaannya apa sih dan penerapannya apa yang dilakukan oleh posisi ini? Tuh, bedanya MK sama unit-unit lainnya, kalau kita tuh ibarat kalau main bola nih, kita ini midfielder, pemain tengah gitu. Oke. Jadi kita bertugas mensuplai jaringan yang bagus kepada teman-teman sales, teman-teman striker ya, kayak Mbak Tiah kan Iya. striker nih, tukang ngegolin PKS ngegolin segala PKS. macam, terus si Masian tukang digital publish. Nah kalau kita nggak nyediain jaringan ya mereka nggak bisa posting, nggak bisa connect ke internet segala macam. Nah kita berperan di lini tengah itu tadi supaya memberikan orkestrasi jaringan infrastruktur yang baik untuk bisa mendukung pencapaian dari teman-teman yang di depan. Gitu. Jadi sebetulnya di dalam Ya, bisa. di dalam Telkom Tangerang ini maupun Telkom lain gitu ya Mas ya, itu perlu adanya kerjasama juga ya Mas ya. Pasti. Dalam artian kayak misalnya untuk bagian sales itu untuk penetrasi ke calon customer Betul, dan lain betul. sebagainya. Setelah itu baru disupport juga oleh tim publish, tim digital, tim Betul. PR, public relation dan lain sebagainya. Terus habis itu juga ditunjang oleh tim MKA yang Betul. dimana dia itu ya memberikan pelayanan jaringan supaya bisa tersalurkan ke calon-calon pelanggan gitu berarti kan. Betul. Oke. Nah, kalau dari Mas Amir sama Mas Dayat sendiri nih ketika menjalani tugas atau pekerjaan di posisi MK ini, apa sih kendala yang paling berat atau mungkin sering dialami gitu sama Mas Amir atau sama Mas Dayat gitu? Kendala ini sih kan kita kalau kita bagi peta peran ada dua ya. Pertama perangkat yang di dalam kantor, kemudian sisi lainnya tuh yang dari keluar kantor sampai box putih. Itu juga di internal kita bagi dua ya Mas Amir ya. Ada yang sisi perangkat dan yang sisi akses luar lah. Nah yang di sisi perangkat tuh kendalanya ini sih kadang ya versi teknologinya perlu upgrade kan, kita perlu koordinasi, perlu ke vendor untuk kita tes segala macam supaya keluarannya itu bagus lah gitu. Nah kemudian
Itu yang pertama dari sisi perangkat. Kemudian dari sisi luar ya contoh tadi kayak ada gangguan massal ya, kabel kena pohon, kena tebang atau kena tabrak tiang. Nah, itu kan perlu kita perbaiki. Nah, antara dua hal ini kita harus menjalin satu satu harmoni ya Mas Amir ya bahasanya lah. Biar dari ujung ke ujung itu kualitasnya bagus, kemudian juga bisa memberikan pelayanan yang spek ya kepada pelanggan-pelanggan kita, karena yang dinikmati oleh pelanggan itu kan layanan nih. Layanan itu ditopang oleh infrastruktur. Nah, kuncinya teman-teman itu biar kita bisa memberikan infrastruktur yang baik, pelayanan baik, dan teman-teman bisa tadi jualan, pelayanannya bagus juga. Nah, Mas Amir bisa ditambahin nih. Kalau dari Mas Amir nggak kira-kira jelas deh. apa nih kendala atau mungkin yang paling berat atau mungkin sering dialami gitu selama tugas gitu. Sama sih bangun pagi ya. Itu udah pasti ya. Bangun pagi tuh Kendalanya itu kayak aduh berat gitu. Jangan tinggalkan aku. ya banyak sih kendala ya di lapangan ya, karena kan beda kecamatan aja bisa jadi beda kendala, malah beda kabel atau beda pelanggannya juga bisa jadi beda kendala ya. Jadi kadang-kadang ya perizinan tuh juga kadang-kadang sulit ya, karena kan kabel kita kadang-kadang standarisasi penanaman kabel kita itu sekitar 1 meter ke bawah lah. Nah itu kalau dia udah di aspal gimana Pak? Ya kan? Susah sekali Pak. Kan nggak dalam lagi, jadi cetek gitu. Jadi cetek. Habis itu kalau misalnya di bawahnya kena air gimana Pak? Kadang-kadang ada yang kayak gitu, perumahan banjir internet jadi lemot. Yang disalahin malah salahin kita. Akhirnya kita kan bikin bagaimana caranya box-box panel kita itu kedap air gitu kan. Walaupun fiber optik tidak kayak listrik ya. Jadi tuh Telkom itu zaman dulu ada 2 teknologi ya. Zaman dulu itu kita makanya teknologinya tembaga. Tembaga. Nah, itu listrik tuh yang dialirkan. Tapi speednya tuh kecil. Ya kisaran 5 Mbps paling gede lah. Nah sekarang udah fiber optik nih, kecepatan cahaya. Nah walaupun fiber optik silau. ini ya Kecepatan cahaya kan. Mas kameramen tolong zoom. Oke. Nah itu walaupun itu dia ada konektor. Nah konektornya ini yang bisa menyebabkan degradasi penyaluran cahaya itu. Seperti itu. Jadi banyak sih kendala-kendalanya. Malah kadang-kadang ya perizinan juga ya. Ada yang RT-nya ngizinin, RW-nya nggak izinin, RW-nya ngizinin, warganya nggak ngizinin, ada yang warganya ngizinin, RT-nya nggak ngizinin, macam-macam. Muter aja terus. Iya. Nah itu bagaimana caranya kita merukunkan klaster itu loh. Jadi RT dan RW-nya dan warganya kita kumpulin, bapak mau internet, tapi bapak tidak mau ada tiang. Bagaimana bapak menyelaraskan seperti itu gitu kan? Pakai orbit aja. Mungkin bisa pakai orbit kan. Tapi ya akhirnya mungkin bisa jadi jalur itu bisa jalur bawah tanah, ada jalur atas, dan kita juga ya ada spek-spek khusus lah kayak gitu ya. Pokoknya banyak lah kendala-kendala di lapangan, belum lagi kayak musim hujan gini nih. Musim hujan gini nih, nah bisa jadi itu penurunan degradasi juga banyak, karena kalau lagi hujan kadang-kadang teknisi itu ya lagi di atas, wah hujan, turun lupa nutup Penutup box yang putih-putih di tiang tuh, gitu. lupa dia gara-gara hujan kan. Besoknya lupa akhirnya tertinggal lah tuh si box dalam keadaan Terbuka. terbuka kan itu Akhirnya kena air, masuk akhirnya angin masuk kan. lagi. Kena air, debu. Iya, akhirnya ya kita tutup lagi. Ada, jadi kita udah bikin program-program namanya tutup ODP, ada program perbaikan, pembenahan, ya segala macam program lah. Kalau dihitung jarinya saya digabungin sama Mas Dan nggak cukup. Nggak cukup. Nah, selain itu Mas, kalau misalnya kendala-kendala itu kan tadi udah sempat disebutin juga, kayak misalnya kendala ketika lagi musim hujan, terusnya ODP-nya nggak dibuka, ODP-nya terbuka, lupa ditutup lagi gitu kan, akhirnya menyebabkan kena air, terus kena sarang burung beranak pinak di sana. Iya kan? Berarti kan itu butuh skill dong untuk menghadapi hal itu gitu. Sama halnya kayak misalnya saya nih ngobrol di sini kan butuh skill juga untuk kayak ngasih tahu untuk lanjutin ke pertanyaan selanjutnya gitu. Ya kan? Iya dong. Ya. Kira-kira skill apa aja sih yang mumpuni untuk mencapai keberhasilan tujuan dari posisi MKA ini gitu. Jadi kalau siapa dulu nih? Lu aja. Gua dulu ya. Tadi kok kan tambahin. Iya. Jadi kalau di Telkom yang tadi udah sempat bilangin, kita banyak program. IT toolsnya juga banyak. Sampai kita ada gerakan namanya peduli infrastruktur maksudnya. Iya, peduli infrastruktur, karena kan akses itu kan termasuk ya infrastruktur Telkom kan. Nah, jadi
mau dia karyawannya segmentasinya jualan, finance, HR, apalagi security, apalagi Mas, ya sekre, OB, itu bisa mengupload apa sih namanya, Infrastruktur. infrastruktur ya, bisa laporan. melaporkan Oh, infrastruktur laporkan. yang tidak spek atau rusak atau kira-kira membahayakan, kayak tiang miring, ODP terbuka. ODP itu maksudnya panel ya. Iya. Tiang miring, tiang mau roboh, kabel terjuntai. Nah, itu Bisa karyawan tuh dilaporkan. bisa melaporkan. Oh. Dan itu langsung sampai ke teknisi. Agar bisa segera diperbaiki Iya, gitu. laporan itu yang ke teknisi. Canggih berarti ya. Canggih sekali. Skill yang dibutuhin apa? Skill. Oh iya, skill ya. Skill yang dibutuhin. Mas, kata kuncinya skill nih Mas nih. Oh, skill Nah, ya. jadi gini Mas, maksud saya gini. Skill, jadi gini, ada namanya PPT, People PPT. Process Tools. Oke. Memang benar, people yang paling utama, ya kan. Proses juga butuh kan. Betul. Tools juga untuk menunjang proses gitu kan. Nah, tadi yang saya sebutkan adalah prosesnya, programnya udah ada. IT toolsnya pun juga udah ada aplikasinya. Nah, sekarang people-nya nih yang belum jawab. Oh, oke. Mas Dayat. Silakan. Dilempar bola itu. Aduh, jawab. Oh, tadi nih ya, people, process, tools. Dari proses dan tools udah, sekarang dari people. Yang utama yang perlukan itu itu care. Kan kita ada program We Care ya. Care itu kita, we care, we itu kita, care itu peduli. Artinya apa Mas Amir? Nah, kita peduli lindungi. Bukan, itu peduli lindungi buat check in check out. beda itu. lagi. Oh ini we care. Jadi apa? Bagaimana ya membuat karyawan kita itu lebih peduli terhadap infrastruktur kita. Karena yang sudah saya sebutkan tadi di awal bahwa infrastruktur itu merupakan ini ya layanan utama yang disediakan oleh Telkom gitu. Jadi ya kalau infrastruktur kita jelek ya pasti layanan yang di ujung ya seperti IndiHome-nya, kemudian layanan untuk Telkomsel, kemudian layanan untuk segmen government, enterprise atau bisnis pasti kualitasnya nggak bagus gitu. Karena ya tadi dari layanan kita infrastrukturnya jelek pasti layanan jelek. Nah makanya kita mencoba lebih peduli lagi terhadap infrastruktur kita karena memang itu ini sumber cuan kita itu infrastruktur gitu. ya. Ya kita nggak materi cuman memang itu ya Mas Amir ya. Iya, betul. Jadi gini sih Mas, poin pentingnya adalah kepedulian. Infrastruktur ini, jadi di Telkom ini bukan skalanya, mitra itu dibangun bukan skalanya project. Oke. Mereka harus merawat gitu. Jadi project ini oke lah dia ngebangun, misalnya kita lagi ada project nih bangun di perumahan klaster Jaringan baru lah gitu ya. di perumahan komplek ABCDFG yang JZ. Ya. Nah di komplek ABCDFG Jet itu ya. dibangun nih sama mitra, mungkin nama mitranya ABCD. ya kan. Nah Iya, si iya. Paham, mitra paham ini si mitra ini akhirnya ngebangun, tapi Telkom itu ada namanya ada proyek pembangunan dan ada proyek perawatan. Nah, mitra ini diikutsertakan di dalam proyek perawatan itu. Perawatannya juga. Jadi bukan hanya membangun tapi ikut serta dalam merawat Merawat. juga Iya, gitu ya. Jadi ada beberapa ya mungkin ya bahasanya nggak saya buka detail ya, tapi kontrak-kontrak yang terkait kualitas jaringan mengakibatkan dampaknya terhadap pembayaran mitra itu. Itu loh. Jadi saya nggak detailin. Iya, Jadi saya paham. sistem kontrak kerjanya Telkom dengan mitra-mitra yang ada di Telkom ini, sistem skemanya ya kayak gitu. Kualitas jaringan itu salah satu tolak ukur berapa jumlah pembayaran Telkom ke mitra. Seperti itu masih. Jadi mau tidak mau skills yang ditunjang ya adalah kepedulian. Sekarang mitra ini peduli tidak dengan Mas hampir shut off. Jadi itu mitra ini ya harus peduli. Dan juga Telkom juga harus peduli, semuanya harus peduli. Nah, jadi kepedulian itu banyak hal yang timbul dari hasil kepedulian itu ya, mungkin Telkom revenue-nya lebih bagus, kepuasan pelanggan juga bagus, dan mitra pun pembayarannya juga bagus. Oke. Jadi kepedulian itu muncul sehingga Jadi intinya Mas, skill yang dibutuhkan untuk keberhasilan untuk di posisi MK itu sebenarnya kepedulian ya. Betul. Kepedulian karyawan, entah itu dari posisi unit MKA atau posisi unit manapun gitu. Selama mereka
terdiri dari karyawan itu ya mereka harus peduli dengan infrastruktur yang ada karena itu Betul. adalah salah satu bentuk pelayanan kita terhadap customer kan seperti itu kan. Betul. Tanpa adanya infrastruktur yang bagus yang mumpuni ya gimana ya? Sulit. Sulit Mas. untuk Untuk- menyebarkan Ya. jaringan maksudnya, ke ya. tempat-tempat yang lain gitu kan. Jadi gini, salah satu case yang saya kasih contoh nih. Misalnya contohnya nih ada Mbak salah seorang namanya Mbak Tias. Oke. Dia bekerja di HS. Di unit HS. Ya. Oke. Dia akhirnya bekerja sama dengan sebuah Apartemen atau Apartemen, cluster lah ya. apartemen. cluster gitu Oke. kan. Nah, skemanya dibangun kontrak gitu nanti gitu. Tapi dalam skema itu kita harus menggelar jaringan tidak spek. Contohnya lewat GOT. Ya. Oke. Kita suruh gelar jaringan lewat GOT gitu kan. Atau kedalamannya cuma dibolehkan 5 cm Oke. ya kan. Yang tidak Atau- seharusnya gitu ya. Iya. Memang dalam secara bisnis kita harus kejar kan. Nah, itu kan salah satu mitra kita itu sebagai customernya kan. Karena itu yang akan membawa revenue ke kita. Tapi kalau Mbak Tiasa tidak peduli, dia tidak mempedulikan infrastruktur, tapi dia mempedulikan bisnisnya ini tetap go gitu. Iya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, makanya skills yang dibutuhkan Telkom saat ini adalah kepedulian. Kepedulian. Memang revenue mungkin bisa dicari mana aja, tapi apakah revenue itu bertahan? Tidak. Nah, kepedulian itulah yang akan Mungkin itu menyebabkan- akan bisa goal tapi dalam waktu yang enggak long time gitu lah ya. Ya, betul. Nah, itu akhirnya jadi project-project yang berulang. Maksudnya apa berulang? Oke, project itu digelar, ternyata tidak spek. Setahun kemudian adalah perbaikan lagi, ya kan? Adalah perbaikan lagi. Duitnya habis dipakai buat perbaikan. Nah, Betul. Makanya kepedulian itu perlu dibangun dari semua sisi. Sampai burung yang tadi beranak pinak Di dalam ODP pun ya. Kita tuh pas buka langsung kita nasihatin burung. Kamu jangan seperti itu. Ya, tidak baik. Kamu kalau pengen beranak pinak cari tempat yang Nah, lain. betul. Merugikan pelanggan. Merugikan pelanggan. Gangguan itu untuk Nah, kita. betul. Betul. Akhirnya rukyah. Terjadilah rukyah di situ kan. Rukiah akhirnya. Masya Allah. gimana Mas, udah tercerahkan belum? Saya sih udah cukup tercerahkan sama Mas Amir sama Mas Dayat gini. Tapi saya mau tanya sekali lagi. Kira-kira bagaimana nih Mas cara atau ada nggak sih cara untuk terobosan gitu untuk pemeliharaan atau peningkatan kualitasan jaringan di masa yang serba digital sekarang ini gitu? Oke, jadi kita ada dua cara. Yang pertama cara konvensional ya dari kita sendiri dari sisi internal. Mohon maaf Mas, Wih, bunyi ya, aman tuh. apanya bunyi ya? Suruh Ayo, pulang, aku. suruh pulang lu. Absen ini absen. Oh, absen. Nah, itu. Kayaknya banking nih, banking. Absen apa keluarga di rumah minta pulang? Enggak absen tadi. Suaranya kan itu. Jinglenya Telkom. Apa tuh jinglenya? Tadi apa sih? Tenenenenenenen. Coba kita skip aja nggak? Oh ya udah skip. Balik ke laptop ya. Oke, kebalik lagi. Gimana sih Mas Hmm. cara atau terobosan terbaru gitu dari unit MK ini untuk memelihara atau meningkatkan kualitas jaringan di masa yang eranya itu sekarang kan udah era digital gitu. Oke, jadi kalau kita lihat ya dari unit MK sendiri kita didukung oleh beberapa tools ya. Contoh dari tools internal kayak ada metode pengukuran ya, pengukuran nomor-nomor layanan. Jadi kita punya standar pengukuran. Oh ini dia bagus, oh ini jelek. Nah yang jelek ya otomatis kita order lah ke teknisi untuk dilakukan pengecekan, untuk dilakukan perbaikan supaya layanan itu sesuai dengan SOP dan spek yang ada. Itu yang pertama dari nomor ya. Lalu kedua dari sisi infrastrukturnya sendiri nih. Kita udah punya aplikasi namanya Infracare ya, Oke, yaitu untuk memotret jaringan kita yang ada di lapangan nih. Misalkan ada kabel terjuntai, tiang miring, tiang karatan atau apa ya banyak lah Kayak terkait tadi itu. box itu ketabrak Betul mobil, ya, kayak box gitu-gitu. ketabrak mobil. Nah itu bisa dilaporkan dari Infracare itu tadi, tinggal dibuka apps-nya, tinggal di foto, kemudian di submit di daerah mana, nanti taggingnya otomatis. Nah lapor itu masuk ke kita akan tindak lanjuti. Kemudian juga kalau mau yang konvensional bisa lah lapor ke 147 ya, biasanya dari pelanggan-pelanggan kita lapor, oh ada kabel nih terjuntai, oh ada tadi box yang nggak rapi, kabel nggak rapi, ya bisa dilaporkan juga, kan kita follow up. Nah itu upaya-upaya dari kita untuk memastikan jaringan tuh sesuai dengan spek dan berjalan dengan baik. Oke. Berarti emang terobosan-terobosan itu cocok banget gitu Mas untuk di era-era digital ini. Sekarang kan orang serba malas buat datang langsung gitu Mas ya. Bahkan orang tuh
sekarang tuh cenderung untuk langsung lihat Instagram, lapor via Instagram ya. atau via telepon gitu Bisa kan. bisa. Dengan adanya apps Infracare ini ya akan sangat terbantu gitulah Betul untuk betul. sebagai unit MKA sendiri untuk membenahi jaringan-jaringan atau kayak kabel terjuntai dan lain sebagainya gitu lewat laporan-laporan dari karyawan-karyawan yang ada Betul, gitu kan. Dari pelanggan juga bisa Mas tadi Dari pelanggan via juga. MindHome atau 147 Oke. masuk ke inbox kita, nanti akan kita tindak lanjuti. Oke. Tapi itu untuk hal-hal yang sifatnya apa namanya? di luar apa ya? Di luar rumah gitu ya. Betul, Itu betul. ditangani sama unit MKA. Tapi kalau misalnya kayak hal-hal yang kayak STB-nya ternyata error, loss, sinyal loss dan lain sebagainya itu ditangani oleh unit lain. Betul betul. Oh. Bisa diundang kok Mas ya. Ntar Iya. kita bantu kontak ya. Rambutnya klimis, Oh, Klimis. betul. Pakai minyak. minyak. Oke, kalau gitu terima kasih buat Mas Amir sama Mas Dayat juga udah berkesempatan hadir di sini gitu. Ngasih tahu ke saya dan juga teman-teman di sana apa sih dari unit MK itu, terus pekerjaannya apa aja, ruang lingkup pekerjaannya apa aja, sampai dengan ke wawasannya, pengalamannya gitu. Udah nggak kerasa nih kita hampir kurang lebih setengah jam kita udah sempet ngobrol. Nah, sebelum kita tutup, gua ada games dulu nih Mas. Wih. Kita supaya kita bisa mengenal satu sama lain lah. Iya. Berhadiah nggak nih? Berhadiah nggak nih? Berhadiah, link aja nanti. Wih. Tapi mintanya ke Mas Ian. Kan masih ingat nomor gua Mas kan? Ian Nah, itu adalah orang yang ada di balik layar ini. Oke, jadi di sini kita ada beberapa kartu Mas, beberapa tumpukan kartu. Yang pertama itu ada soal hubungan, terus mengenai diri sendiri, kehidupan dan juga masa lalu. Nah, jadi kita nanti salah satu dari kita ambil dulu, misalnya contohnya saya dulu yang pertama, saya ambil dari mana aja, entah itu masa lalu, kehidupan, diri sendiri atau hubungan. Pertanyaan di situ saya yang jawab. Setelah dari situ nanti Mas Amir yang ngambil, jawab. Mas Ambil yang terus Mas Dayat yang ngambil, jawab gitu. Oke? Ya. Mulai dari saya Ya. Urut aja dari kiri. Urut aja. dari sini. Oke, hubungan ini loh. Ini hubungan loh. Diurut. Ya. Oke. Apa tuh? Menurut kamu, cowok atau cewek itu bisa sahabatan tanpa baperan gak sih? Nggak bisa sih kalau kata gua. Kayaknya nggak bisa deh cewek sama cowok gitu sahabatan tanpa baperan, pasti ada maksud tertentu. Cewek sama cowok ya. Biasanya cewek sama cowok sahabatan ya udah pasti salah satu ada yang suka gitu. Biasanya. Tapi bukan pengalaman pribadi juga sih. Bener Bukan, nggak, bukan Mir? pengalaman Bener nggak Mir? pribadi. Bener nggak Mir? Ya bisa jadi. Oh gitu. Oh, Mas Amir sahabatan sama di kantor. Sama siapa? Tadi katanya bisa jadi, maksudnya apa itu? Pengalaman apa gimana? Enggak, ya bisa jadi. Sahabat sama Mas ini ya. Mas. Bamba itu Bamba yang tadi. Oh iya, mbak TikTok ya. Istrinya lihat loh ini loh. Oh, Istrinya lihat loh ini loh. Oke, selanjutnya Mas Amir coba. Balik Mas, balik. Umak anak. Terbalik. Nah. Nah. Nih bisa kebaca ya teman-teman ya. Salah. Oh, Salah. Nah. Nih. Salah. Kalau kamu berada dalam sebuah hubungan, seberapa rela kamu ngorbanin kebutuhan, keinginan dan tujuan kamu demi pasangan kamu? Nah, pas banget nih pertanyaannya untuk yang sudah berkeluarga. Ayo, buktikan kepedulianmu terhadap pasanganmu. Bucin ya. Mas. Yang ngajak aku peduli. Iya, betul. Ya seberapa rela ya pasti kebutuhan dan keinginan dan tujuan kamu demi pasangan kamu. Iya. Berarti kamu punya ini. Kalau gue kan udah punya bini ya, Ya. ya pasti semua kebutuhan dan keinginan gue ya demi membahagiakan keluarga. demi kau dan si buah hati ya. Iya. Oke. Pernah nggak tapi mengalami hal itu? Ya. Ya semuanya gaji gue diambil dia. Oke, lanjut. Sekarang Oke. Mas Dayat. Apaan nih? Apaan ya? Apa nih dalam pasangan, apa yang hal yang paling nggak bisa kamu toleransi? Apa ya Mir? Ayo. Punya pasangan kan nih? Kita pasangan. Oh gitu. Misalnya cewek lu kukisan. Nggak bisa toleransi Nggak bisa ya. ditoleransi. Apa ya? Apa dia karena dia bulu keteknya panjang gitu, ilfil. Bau Paling inilah dari KTP dulu lah. KTP. Berarti agama. Dari KTP. Iya, kalau misalkan berbeda ya berbeda aja. Oh.
Perbedaan tuh kan ini nggak mesti kita bisa satukan. Iya, seiman tapi nggak seamin. Ah, iya. Se- Oke, Saya amin. selanjutnya Amir. Amir. Selanjutnya saya ya. MK. Ini tentang diri sendiri. Menurut kamu seberapa penting self reward dan idealnya seberapa sering sih dan idealnya seberapa sering sih self reward itu dilakukan? Kalau menurut gua self reward itu kayaknya nggak begitu penting. Kalau menurut gua dan idealnya seberapa sering? Mungkin setahun sekali lah, 2 tahun sekali gitu. Soalnya emang gak terlalu penting sih self reward. Gitu. Lu gak menghargai diri lu sendiri. Berarti nih ya, kalau dulu juara nggak dikasih duit ya sama orang tua ya? Nggak pernah, makanya itu. Oh. Karena mungkin dari kecil nggak pernah mengalami. Tapi self reward. golongan darah sama orang tua apa beda? Sama sih, Oh. harusnya ya. Apa jangan-jangan saya anak pungut gitu? Bisa jadi. Bisa. Nah, oke, Mas Amir, Siapa lagi nih? Siapa lagi? ntar di blur ya itu. Bau nih. Apaan tuh? Sebenarnya Seberapa sering kamu ngebohongin perasaan diri sendiri. Untuk seseorang yang Berat, sudah berat, berkeluarga berat, ini berat. pasti sering banget. berat? Sering, Sering lah. sering. Nah, jadi kan kadang-kadang Coba ya ditanya, coba kamu diambil gaji kamu kasih ke semua tega dan tak tega. Ya sering lah. Kadang-kadang ya kita ngelihat orang bahagia ikut bahagia ya. Walaupun sebenarnya kita nggak tega juga gitu. Karena kebahagiaan yang dia peroleh tuh kita mas. Terima kasih pada mama. Oke, selanjutnya Mas Dayat. Apaan ya? Salah. Jawabannya apaan gua? Jawabannya apa tadi? Apa tadi? Sering kan? Iya. Ya udah. Oh, sering. Pernah apa nih? Pernah ngerasa malu gak sama diri sendiri? Ya pernah lah. Kan Pernah. iya. Kalau nggak malu ya malu-maluin gitu sih. Ketika dalam hal apa gitu Mas? Malu. Dalam hal apa ya? Kalau malu itu, Oh, itu saya juga malu sih. yang Belum ya? yang ini sih, yang kadang yang sering ini sih saltum ya, salah kostum gitu. Oh, salto. Contoh kalau apel atau pacara pakai baju putih, kita pakai baju merah kan kelihatan sendiri Iya, gitu. Aduh, benar, ntar ditandain HR, malu lah gitu. Itu sih. Bener kan Mas Amir? Betul. Nah, Kadang waktunya kondangan kita pakai kostum Iya. bola itu agak aneh sih. ya agak aneh sih. Nggak usah curhat ya. Oke, selanjutnya saya. Ini tentang kehidupan. Menurut kamu kalau nggak ada sosial media, apakah hidup kita akan berbeda? Pasti beda banget. Soalnya di zaman dulu tuh belum ada sosial media, mainnya ya main enggrang, main kleci, terusnya Zaman dulu Tunggu. kebutuhannya cuma 3, Nah. sandang, pangan, papan. sekarang Sekarang gara-gara sosial media, sandang, pangan, papan, buka kuota. Instagram dikit pengen bakmi, Iya benar. pengen mie Indomie, pengen apa? Pangan tuh masih esensial, masih pangan. Pengen apa? Ini nih Bluetooth. Headset. Nah, pengen apa lagi? Gesper pengen baru, mereknya apa sih namanya? Agung. Iya. Kos kaki. Lanjut ya. Ke Lanjut, Mir. Mas Amir lagi. Eh, Rusak. Gimana properti cara aja. kamu ngatasin rasa insecure di diri kamu? Pernah ngerasain insecure nggak sih Mas? Ya pernah lah. Hah? Langsung pulang. Langsung pulang. Kalau ngerasa kayak insecure gitu. Tapi kalau misalnya dalam posisinya lagi kerja gitu di kantor, terus tiba-tiba kayak misalnya, duh nggak pede nih karena begini, mendingan diangkat Mas istrinya. Coba ngomong dulu ya. kok tahu Mas? Berhasil. Kok tahu? Ini kalau dia begini udah insecure dia. Udah insecure. Langsung ada buktinya ya. Langsung ya. Oke. Habis ini langsung pulang ya Mas. Ya insecure. Iya. Oh ya. Gimana Mas? Insecure Mas. Wait. Secure. Ya insecure ya gitu sih langsung pulang. Langsung pulang. Seperti halnya tadi gitu ya. Iya. Udah gitu. Oke, lanjut berarti Mas Dayat Silakan silakan. nih. Menurut kamu perlu nggak sih bandingin pencapaian kamu dengan pencapaian teman kamu? tar dulu. Kenapa? Nah, gimana? Perlu nggak ya? Ini kalau kita lihat ada dua perspektif ya. Yang pertama kalau kita memang pengen lebih baik ya bandingin aja gitu. Cuman kalau memang kita mau berdamai dengan diri sendiri ya jangan dibandingin gitu. Kita lebih baik kita bandingkan dengan pencapaian yang dulu pernah kita raih gitu. Karena apa ya, kalau kita bandingin sih nggak habis-habis gitu. Kemauan orang nanti lebih banyak negatif daripada dampak positifnya. Gitu.
Dayat 2022 Asik. 2024. Kuat kan ini ceritanya. Oh ini 24 ini ya, pilkada atau pilpres. Pilpres. Menang siapa kira-kira ya? Kok ke situ? Oke, terima kasih buat Mas Amir, Mas Dayat dari unit MKA, udah ngebagiin pengalamannya, udah nge-share wawasannya, terus juga udah berbagilah tentang unit ini bekerja di bidang apa aja, terus ruang lingkupnya apa aja. Saksikan Serbet episode selanjutnya dengan unit-unit yang lain yang pastinya lebih seru lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Terima kasih.